rumah tangga bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang dua orang yang bersedia saling melengkapi dalam ketidaksempurnaan. Setiap pasangan pasti akan menghadapi ujian, entah itu perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kesalahpahaman, atau cobaan dari luar. Tapi rumah tangga yang kokoh bukan dibangun dari hidup tanpa masalah, melainkan dari dua hati yang memilih untuk tidak menyerah. Saat muncul sebuah masalah, duduklah bersama, saling dengarkan, dan bangun kembali niat awal mengapa dulu memilih berjalan bersama. Karena kekuatan rumah tangga bukan terletak pada seberapa mulus perjalanannya, tapi pada seberapa kuat keyakinan untuk terus berjalan meski lelah dan terluka. Jangan putus asa, masalah bisa menguji, tapi juga bisa menguatkan jika dihadapi dengan kesabaran, komunikasi, dan cinta yang dewasa. Namun, kata-kata di atas tidak berlaku untuk sosok ibu yang bernama Vivit Margianti Ningsih alias Pipit, usia 31 tahun, warga desa Kaliwareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Entah apa yang ada di dalam benak pikirannya, sampai setega itu dia nekat melakukan perbuatan yang menyayat hati. 2 hari sebelumnya, sang suami Mu'aziz Tholib sempat merasakan keanehan pada sang istri Pipit. Tak seperti biasanya, Pipit menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Aziz sempat bertanya, "Ada apa? Kok kamu sering diam dan melamun?" Namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Pipit. Dia tetap memilih diam dan tak menggubris pertanyaan suaminya itu. Aziz menjadi semakin bingung dan tak tahu persis permasalahan apa yang melanda sang istri. Rabu 30 Juli tahun 2025, sekitar pukul 4:30 pagi, azan subuh berkumandang. Aziz hendak melaksanakan sholat subuh, namun sang istri bertanya lirih, "Nanti kerja ndak, Pak? Kok perasaanku gak enak sama sampeyan?" Aziz kemudian menjawab, "Enggak enak, kenapa toh? Wes ndak usah mikir yang aneh-aneh. Ayo sholat subuh." Setelah menjawab pertanyaan sang istri, Aziz langsung menjalankan sholat subuh dengan pikiran yang berkecamuk melihat sikap istrinya yang aneh tersebut. Setelah selesai sholat subuh, Aziz semakin penasaran kenapa sang istri kok tidak menyusul ikut sholat. Aziz lantas beranjak dan memanggil sang istri sambil menuju ke dalam kamar. Betapa kagetnya Aziz ketika melihat ke dalam kamar, 2 buah hatinya sudah tidak ada. Dan menjumpai pintu rumah sudah terbuka, serta motor yang biasa dipakai kerja juga tidak ada. Sambil menahan perasaan tak enak, dia kemudian bergumam, mungkin pergi ke pasar." Bersama motor Aziz, Pipit ternyata pergi ke Pantai Sigandu bersama 2 putrinya, Hafiz usia 6 tahun dan Hana usia 3 tahun. Perasaan Aziz semakin tak enak dan benar saja. Aziz tiba-tiba menerima kabar bahwa anak bungsunya ditemukan warga telah meninggal dunia di pinggir Pantai Sigandu, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, sekitar pukul 6 pagi. Bak disambar petir, tubuh Aziz langsung lemas dan lunglai sambil merasa tidak percaya. Buru-buru dia bergegas menuju ke RSUD Kalisari Batang. Sesampai di kamar jenazah, tangis Aziz meledak ketika melihat tubuh putri bungsunya sudah membujur kaku. Duka Aziz semakin bertambah ketika mendapat informasi putri sulungnya juga ditemukan telah meninggal dunia. Jenazahnya berada sekitar 30 meter dari lokasi dan ditemukannya jenazah si bungsu. Perasaan Aziz langsung hancur seketika, ibarat langit runtuh. 2 buah hatinya yang selama ini menjadi penenang hatinya telah pergi untuk selamanya. Meski sang buah hati ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, namun Pipit, istri Aziz, ternyata masih hidup dan ditemukan warga dalam keadaan linglung di sekitar Pantai Sigandu. Pipit kemudian bercerita,
Saat sampai di pantai Sigandu, dia berjalan menuju ke tengah laut sambil menggendong si bungsu dan membopong si sulung dengan tangannya. Perlahan Pipit terus berjalan ke tengah laut sampai kemudian dia merasakan bahwa kakinya sudah tak menapak ke dasar pasir. Seketika itu dia melepaskan si sulung dari bopongannya dan kemudian juga melepas selendang gendongan si bungsu. Setelahnya tiba-tiba ombak datang menghantam mereka bertiga dan seketika Pipit tersadar. Namun terlambat sudah. Dua buah hatinya sudah lepas dan hilang tenggelam. Pipit sempat terombang-ambing di tengah laut, namun akhirnya dia terdampar ke bibir pantai dalam kondisi lemas. Pipit juga menjelaskan bahwa yang dia ingat hanya itu saja. Selebihnya dia tak ingat apa-apa soal kejadian yang menimpa dia dan buah hatinya. Saat ini Pipit masih diperiksa oleh penyidik Polres Batang terkait dengan kejadian nekatnya yang mengajak dua buah hatinya bunuh diri bersama dengan menenggelamkan diri ke tengah laut. Meskipun naas, niatan semula ingin bunuh diri tersebut justru malah merenggut nyawa kedua buah hatinya. Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan dan seharusnya dijaga dengan kasih sayang, bukan diambil hidupnya oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tangan yang seharusnya menggendong dan melindungi malah merenggut nyawa buah hati yang tak berdosa.